Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita tetap membahas soal-soal ATLM, yang mana soal-soal ini berbasis kompetensi. Ini spesial untuk teman-teman yang akan melakukan uji kompetensi dan juga mungkin ujian di kampus atau bagi ATLM yang mengikuti SKB CPNS. Ini bisa menjadi tambahan untuk soal-soal latihan, yang mana kali ini kita sudah di bagian 37 soal-soal yang kita bahas. Spesial malam ini kita bahas kimia klinik, urinalisis, kimia darah, dan cairan tubuh, yang mana tiga komponen ini merupakan komponen penyusun dari kimia klinik. Oke, bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita satu persatu bahas pemeriksaannya. Seorang pria 46 tahun datang ke dokter praktek untuk kontrol diabetes mellitus. Dokter memberi formulir pemeriksaan untuk memantau kadar glukosa dalam 3 bulan terakhir. Pemeriksaan tersebut adalah yang A HbA1c, yang B pemeriksaan insulin, yang C pemeriksaan C peptida, bukan C peptidase ini. Yang D pemeriksaan makroglobulin, yang E pemeriksaan glukosa. Mungkin sebagai info teman-teman, soal-soal ini saya dapat di internet beberapa soal dan kita review satu persatu soalnya. Jadi tidak murni buatan saya ini. Jadi kita review kebenaran soalnya ini. Salah satunya nomor 1 ini ada kesalahan pengetikan, yaitu pemeriksaan C peptidase. Jadi hanya C peptida, bukan C peptidase. Peptidase itu berarti enzimnya. Kalau ini kita meriksa C peptidanya. Baik, kita lihat jawabannya adalah pemeriksaannya adalah HbA1c. Karena HbA1c itu menggambarkan kadar gula darah rata-rata dalam kurang waktu 3 bulan atau 3 sampai 4 bulan. Rata-rata rate-nya berapa, misalnya HbA1c-nya 6 berarti normal saja, HbA1c-nya 10 berarti tinggi, dia sekitar 250 sampai 300-an, tergantung nanti ada tabel-tabel kesetaraannya. Kalau untuk pemeriksaan insulin ya bisa diperiksa insulinnya itu. Tapi biasanya pemeriksaan insulin ini cara tidak langsung dengan mengukur kadar C peptida. Kita tahu kadar C peptida ini menggambarkan kadar insulin di dalam darah. Jadi seperti ini, proinsulin itu pada saat mengaktifkan insulin, maka proinsulin dibelah dua. Satu insulin aktif, yang kedua C peptida. C peptida ini adalah residu yang berbentuk huruf C peptidanya, sehingga disebut dengan C peptida. Nah, C peptida ini setara kadarnya dengan insulin, dan C peptida ini menggambarkan kadar insulin endogens, bukan insulin eksogen, yang mana melalui penyuntikan misalnya Actrapid human, itu beda. Kemudian makroglobulin ini pemeriksaannya globulin makro. Sebenarnya sih kalau untuk orang-orang diabetes mellitus ini lebih baik menggunakan mikroalbumin. Ini menandakan diabetes dengan risiko kerusakan pada ginjal. Nah, untuk pemeriksaan glukosa ya sudah seperti biasa, itu adalah pemeriksaan untuk kadar gula darah sewaktu puasa atau 2 jam PP. Sudah biasa. Oke, kita pindah soal nomor 2. Suatu klinik mengirim bahan pemeriksaan serum ke laboratorium untuk pemeriksaan HbA1c. ATLM menolak bahan pemeriksaan karena tidak sesuai dengan meminta dan dikirim bahan yang sesuai. Bahan pemeriksaan yang sesuai untuk pemeriksaan tersebut adalah ada ras EDTA, yang B serum, yang C plasma, yang D urin, yang E cairan cerebrospinal. Jadi jawabannya adalah darah EDTA. Kenapa darah EDTA? Karena HbA1c ini dia mengukurnya di dalam hemoglobin atau di eritrosit. Jadi harus eritrosit yang kita ambil dalam bentuk whole blood, bukan serum. Serum itu tidak ada HbA1c, kecuali ada hemolisa. Nah itu. Jadi HbA1c itu adalah glukosa yang berikatan dengan hemoglobin membentuk glikat. Namanya HbA1c. Jadi harus memeriksa menggunakan spesimen darah. Darahnya ya sudah darah EDTA.
Kita pindah selanjutnya ke soal nomor 3. Suatu laboratorium menerima kiriman darah arteri dalam coolbox untuk pemeriksaan analisis gas darah. Saat dilakukan pengecekan terhadap kelayakan spesimen, didapatkan bahwa darah arteri ditampung menggunakan tabung EDTA. Oleh ATLM, spesimen ditolak karena tidak layak. Antikoagulan yang digunakan untuk pemeriksaan tersebut yang ideal apa? Yang A natrium sitrat, yang B natrium EDTA, yang C K2 EDTA, yang D lithium heparin, yang E sodium fluorida. Jadi karena ingin memeriksa gas darah, jadi yang ideal adalah lithium heparin. Kenapa harus pakai heparin? Heparin itu tidak mempengaruhi komponen atau kondisi dari gas darah tadi, di analisa gas darah tadi. Sementara ada antikoagulan yang lain tidak cocok karena mempengaruhi. Misalnya adanya natrium, adanya kalium itu mempengaruhi, dan mungkin yang lain-lain pengaruhnya. Jadi dan heparin itu penggunaannya sangat sedikit. Dia 1 miligram itu untuk 10 ml darah. Jadi tidak banyak mempengaruhi dengan masuknya jumlahnya dalam jumlah sedikit mempengaruhi ke darah. Beda dengan yang lain. 1 mg untuk 1 ml misalnya EDTA. Nah ini kan besar nih pengaruhnya ini. Oke, itu saja teman-teman. Kemudian kita pindah langsung ke soal nomor 4. Suatu laboratorium utama menerima kiriman darah arteri untuk pemeriksaan analisis gas darah. Saat darah diterima, usia darah sudah 1 jam dari saat pengambilan. ATLM yang menilai kelayakan spesimen menolak spesimen. Lama spesimen sudah diperiksa pada kasus tersebut adalah yang A 2 jam, yang B 1 jam, yang C dalam waktu 50 menit, yang D dalam waktu 45 menit, yang E kurang dari 30 menit. Jadi jawabannya yang benar adalah kurang dari 30 menit. Analisa gas darah idealnya itu segera setelah dilakukan pengambilan darah itu harus segera diperiksa. Mengapa harus segera diperiksa? Karena gas darah itu mudah berubah. Sebenarnya yang ideal itu paling lambat 15 menit setelah pengambilan harus segera diperiksa. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Yang paling ideal adalah sampling, kemudian dibawa dalam proses transport, berjalan kaki misalnya, sekitar kurang lebih 5 menit, lalu diperiksa di lab. Itu paling ideal. Apalagi bila menggunakan sistem pneumotup. Itu lebih cepat lagi sampelnya datang, dan analisa gas darah lebih bagus lagi. Tidak ada pengaruh-pengaruh atau kerusakan atau hal-hal lain yang terjadi akibat terlalu lama dibiarkan di suhu ruang. Kita pindah selanjutnya nomor 5. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan analisis gas darah. Jadi hasil pemeriksaannya itu didapatkan pH 7,3. Ya, 7,3 sudah tahu kalau 7,3. Kemudian PCO2-nya 60 mm Hg. HCO3 itu 36 mm ekivalen. PO2 60 mm Hg. Status asam basa pasien tersebut adalah yang A alkalosis metabolik kompensasi parsial, yang B asidosis respiratorik kompensasi lengkap, yang C asidosis metabolik kompensasi parsial, kemudian yang D alkalosis respiratorik tanpa kompensasi, yang E asidosis respiratorik tanpa kompensasi. Jadi di sini jawabannya adalah asidosis respiratorik kompensasi lengkap. Nah, jadi di sini dikatakan asidosis. Kenapa? Karena pH-nya 7,36. Sebenarnya ini 7,36 ini pH-nya masih pH normal. pH-nya dia sebenarnya dalam kondisi mungkin pH-nya sebelumnya turun, tapi karena ada kompensasi sehingga pH-nya 7,36. pH 7,35 ke bawah itu adalah asidosis. Jadi di sini dia sebenarnya asidosis kalau kita melihat di melihat di sini di komponen lain selain dari pH.
Kita melihat di PCO2-nya itu 60. Dia berarti di atas dari 45. Kalau di atas 45 berarti dia asidosis respiratorik. Kalau di atas 45 dia asidosis respiratorik. Bila ini sementara dia 60. Dan bikarbonat juga. Bikarbonat ini kita bisa melihat 36 PO2-nya 60. Jadi di sini kompensasi lengkap. Oke, kita pindah langsung lanjut ke soal nomor 6. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan analisis gas darah. Nah, kita gas darah ini banyak. Hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut. pH 7,36. Nah, ini pH dia ini normal sebenarnya 3,36 ini. PCO2 60 mm Hg, bikarbonatnya itu 36 mili ekuivalen per liter, PO2-nya 60 mm Hg. Status oksidasi pada pasien tersebut adalah, nah oksigennya ini. Jawabannya adalah, kita analisa, hipoksemia sedang, PO2-nya 60%. Hipoksemia sedang. Nah, kita di sini bisa melihat apabila dia dikatakan hipoksemia ringan itu bila berada di 60 sampai dengan 80. Apabila dia berada 40 sampai dengan 60 itu adalah hipoksemia sedang. Sementara hipoksemia berat itu di bawah 40. Sementara di sini PO2-nya berada di 60. Berarti dia 40 sampai 60. Ya di sini dapat dikatakan antara hipoksemia sedang dan ringan sebenarnya di sini hipoksemianya. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini dia dapat dikatakan dia mengalami sebenarnya hipoksemia ringan bisa dikatakan benar, hipoksemia sedang benar. Tapi di sini kunci jawabannya dia hipoksemia sedang. Kalau saya sih lebih ke hipoksemia ringan karena hipoksemia ringan ini 60 sampai 80. Sementara ini nilainya 60. Kalau hipoksemia sedang kalau tidak salah 40 sampai 60. Di bawah 60 maksudnya. Jadi di sini kalau saya sih hipoksemianya ringan. Kita pindah selanjutnya ke nomor 7 teman-teman ATLM Indonesia. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan analisis gas darah. Hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut. pH 7,36, wah sama, lagi-lagi pH-nya 7,36 lagi. Nah, ini sebenarnya normal sih. PCO2 60 mm Hg, bikarbonat 36 mili ekuivalen per liter. PO2 60 mm Hg. Ini sama saja kurang lebih dengan soal sebelumnya. Gangguan primer pada pasien tersebut adalah jelas itu karena apa ini tadi? Gangguan pada paru karena ini adalah kasusnya respiratorik. Dia ini adalah asidosis respiratorik. Nah, ini paru-paru yang kena. Kalau respiratorik paru-paru, kalau metabolik mungkin nanti arahnya di ginjal. Ginjal kalau metabolik. Kita pindah selanjutnya ke nomor 8. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan analisa gas darah. Jadi spesial kita gas darah malam ini ya. Hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut. pH 7,36. Wah ini sama-sama 7,36. Jadi saya mereview soal ini. Semuanya soalnya pH-nya 7,36. Apa mungkin janjian ini. PCO2 40 mm Hg, bikarbonat 24 mili ekuivalen, PO2 90 mm Hg. Gangguan asam basa pada pasien tersebut adalah, nah kita melihat pH-nya di sini di 7,36. Jadi jawaban soal di sini adalah normal katanya, normal. Ya memang karena pertama pH-nya 7,36 sementara alkalosis di bawah 7,35. Kemudian kita melihat di sini tidak ada gangguan hipoksemia karena PO2-nya 90 mm Hg karena 80 sampai 100 itu adalah normalnya untuk oksigenasinya. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini lagi kita bisa melihat di PCO2-nya 40 mm Hg. Berarti dia
bukan karena dia asidosis respiratorik, tapi dia bukan juga alkalosis. Mungkin nih antara keduanya ini. Jadi di sini normal. Apabila di atas 45 PCO2-nya itu asidosis respiratorik. Apabila di bawah 35 alkalosis respiratorik. Nah, seperti itu kira-kira. Apabila bikarbonat, ini kan bikarbonat nih, bikarbonatnya 24. Apabila dia di bawah dari 22, ini kan 24 nih, asidosis metabolik. Apabila di atas dari 26, berarti alkalosis metabolik. 24 ini berada di 22 dan 26, berarti normal. Dari normal-normal semuanya ini. Jadi di sini simpulannya adalah normal. Memang benar soalnya normal. Lanjut kita selanjutnya nomor 9. Seorang anak umur 9 tahun tidak sengaja meminum miras kepunyaan pamannya. Anak ini mengalami muntah-muntah, sesak napas. Hasil pemeriksaan analisa gas darahnya pH 7,32, PCO2 30 mm Hg, PCO3 20 mm mili ekuivalen, PO2 60 mm Hg, basa ekses -8. Hasil pemeriksaan PCO2 di atas menunjukkan, nah di sini kita bisa melihat PCO3. PCO3-nya 20. Tadi kita bisa melihat normalnya kan di bawah, di atas 22, di bawah 26. Karena PCO2-nya ini 20, di bawah 22 berarti dia ini adalah asidosis metabolik perkiraannya. Jadi jawabannya adalah asidosis metabolik si pasien ini. Kalau melihat dari PCO2-nya, bikarbonatnya. Sebenarnya PCO3 atau HCO3-nya ini. Jadi HCO3 harusnya tulisannya ini, bukan PCO3. HCO3 bikarbonatnya. Kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 10. Seorang pasien pria 46 tahun ke laboratorium membawa surat pengantar dari dokter untuk pemeriksaan GTT oral, glukosa toleran tes oral. Di laboratorium setelah darah puasa diambil, kemudian pasien diberi makan nasi 1 porsi. Selanjutnya diambil darah pada jam pertama, kemudian kedua, ketiga setelah makan. Seharusnya yang diberikan pada kasus ini adalah A 75 gram glukosa dalam 250 ml, yang B 1 porsi nasi dengan lauk pauk, yang C 50 gram gula pasir dalam 1 gelas air, yang D 2 potong roti selai dengan teh manis, yang E 50 gram glukosa dalam 300 ml air. Jadi sesuai jawabannya di sini, jawabannya adalah 75 gram glukosa dalam 250 ml yang diberikan kepada pasien. Mengapa? Kenapa harus glukosa? Karena memang di sini glukosa lah yang ideal diberikan, bukan gula pasir. Gula pasir itulah sukrosa yang mana terdiri dari fruktosa dan glukosa. Itu 2 kali lipat nanti kenaikannya karena ada fruktosa dan glukosa. 75 gram glukosa dilarutkan dalam air. Jadi di sini boleh juga si pasien tadi diberi perisa atau perasa supaya tidak merasakan kurang enak. Misalnya diberi limun atau diberi sejenis kayak perisanya mungkin kayak Sprite gitu, nah agak-agak seperti itu, supaya tidak merasa kurang enak atau semual muntah karena minum glukosanya dalam 250 ml air. Nah ini bagus lagi diberi bumbu perasa. Oke, kita pindah lanjut ke nomor 11. Seorang pria berusia 50 tahun datang ke laboratorium dengan membawa formulir permintaan dari dokter untuk dilakukan pemeriksaan glukosa darah, dan berdasarkan formulir tersebut pasien merupakan penderita diabetes mellitus. Petugas laboratorium menerima dan membaca formulir tersebut, kemudian menjelaskan kepada pasien tentang persiapan sebelum dilakukan pemeriksaan. Persiapan tersebut adalah: yang A, pasien harus puasa 6 jam tanpa minum. Yang B, pasien harus berpuasa selama 6 jam, hanya boleh minum air putih tanpa gula. Yang C, pasien harus berpuasa 8 jam tanpa minum. Yang D, pasien harus berpuasa 8 jam, hanya boleh minum air putih tanpa gula. Yang E, pasien harus berpuasa 8 jam dan boleh minum air teh manis. Jawabannya adalah pasien harus berpuasa 8 jam, hanya boleh minum air putih tanpa gula. Jadi sebenarnya untuk pasien diabetes mellitus, untuk pemeriksaan glukosa ini
diperkenankan boleh aja 8 jam puasa, 8 sampai dengan 10. Sebenarnya yang paling enak sih puasanya sekitar 9 jam sih, paling enak gitu. Karena ideal, apalagi ada nanti tambahan-tambahan pemeriksaan yang lain. Itu bagus. Tapi kalau glukosa tunggal ya sudah tidak masalah sih. Ya intinya jangan kurang dari 8 jam karena tidak akan menggambarkan kondisi sebenarnya dari gula darah si pasien tadi. Kita pindah selanjutnya ke nomor 12. Seorang ATLM menerima pasien dengan riwayat penyakit hepatitis, membawa surat rujukan dari dokter untuk dilakukan pemeriksaan tes fungsi hati. Parameter yang biasa digunakan untuk membantu diagnosis penyakit tersebut adalah A. Glukosa, B. Kolesterol, C. Bilirubin, D. Uric acid, E. Ureum. Jelas ini jawabannya adalah untuk fungsi hati adalah bilirubin. Nah, walaupun nanti pada kasus-kasus orang dengan gangguan fungsi hati ada dengan gangguan fungsi hati dengan ikterik dan non ikterik, walaupun kadar AST ALT-nya sampai 1800 atau dengan sampai 2000, dia tidak memberikan konfirmasi hasil di dalam serumnya tetap dalam kondisi normal, tidak ikterus atau tidak tinggi kadar bilirubinnya. Jadi di sini boleh-boleh saja kita menjawab hanya bilirubin lah yang tepat untuk pemeriksaan ini. Walaupun orang dengan fungsi hati gak terganggu, belum tentu bilirubinnya meningkat. Kita pindah ke nomor 13, teman-teman ATL Indonesia. Seorang pasien atas rujukan dokter diminta diperiksa urin lengkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin didapatkan data urin berwarna kuning pekat, agak keruh, pH 7,3, BJ 1021, sampel urin memiliki buih yang banyak, lama hilang dan buih berwarna coklat. Pemeriksaan yang cocok untuk analisis itu adalah A. Kalsium urin, yang B. Klorida urin, yang C. Bilirubin urin, yang D. Glukosa urin, yang D. Urobilinogen. Jadi jawabannya memang bilirubin urin. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari data bahwa pasien tadi pasiennya berwarna kuning pekat seperti air teh pekat itu. Warnanya kuning tua kecoklatan itu. Nah, jadi bila dikocok-kocok buihnya lambat hilang dan banyak sekali buihnya. Buihnya tadi warnanya kuning tua coklat. Itu penanda bahwa dia adalah hiperbilirubinuria. Bilirubinnya ditemukan dalam urin dan tinggi sekali. Kita pindah selanjutnya ke nomor 14. Seorang pasien datang ke laboratorium dengan membawa surat dari dokter untuk pemeriksaan enzim darah. Pemeriksaan enzim diperlukan dalam penanganan penyakit-penyakit yang menyerang organ hati. Pemeriksaan yang dilakukan oleh ATLM sesuai permintaan tersebut adalah sesuai dengan belangko lab tadi. Yang A. AST ALT, yang B. CKMB dan LDH, yang C. Gamma GT dan ACP, yang D. Pankreatik amilase dan lipase, yang E. Lipase dan ALP. Jadi jawabannya adalah AST dan ALT. Walaupun di sini gamma GT dan ALP juga untuk penyakit-penyakit pada hepar, cuma pasangannya yang kurang tepat. Nah, yang mana kalau untuk enzim-enzim pankreatik amilase, lipase, kemudian salah satu yang lain lagi misalnya tripsin, dia ini untuk pemeriksaan pada fungsi pankreas. Sementara ACP ini ACP fosfatase ini paling banyak di wilayah reproduksi pria, itu enzimnya tinggi. CKMB dan LDH untuk faal jantung. Kita pindah langsung lanjut ke nomor 15. Seorang pemuda dilarikan ke rumah sakit karena mengalami muntah berat dan isapan cairan lambung yang terus-menerus. Atas permintaan dokter, petugas laboratorium memeriksakan AGD-nya dan didapatkan hasil pH meningkat, PCO2 meningkat, TCO2 meningkat. Gangguan keseimbangan asam basa yang dialami pemuda tersebut adalah yang A. Asidosis metabolik tak terkompensasi, yang B. Asidosis respiratorik, yang C. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, yang D. Alkalosis metabolik, yang E. Alkalosis respiratorik terkompensasi penuh. pH-nya naik berarti dia adalah alkalosis. Jawabannya D atau E. Jadi kita lihat di sini jawabannya adalah yang D, alkalosis metabolik. Nah, ya karena gangguannya itu di wilayah dia muntah ini merupakan sebuah metabolik
Apabila paru-parunya yang kena berarti nanti alkalosinya respiratorik. Nah, itu saja. Kemudian pindah selanjutnya ke nomor 16. Seorang pasien membawa surat dari dokter ke laboratorium untuk pemeriksaan trigliserida. Saat dilakukan verifikasi puasa, pasien hanya puasa 5 jam. ATLM menyarankan pengambilan darah besoknya setelah puasa yang cukup. Jam puasa untuk pemeriksaan tersebut adalah A 6-8 jam, B 10-12 jam, C 13-15 jam, yang D 16-18 jam, yang E 18 jam sampai 20 jam. Yang ini D-nya ini kurang tepat, 16-18 harusnya jamnya. Jadi jawabannya yang benar adalah 10-12 jam. Untuk profil lipid disarankan pemeriksaannya untuk puasa lebih lama lagi daripada yang biasa seperti glukosa. 10-12 jam. Karena dengan 10-12 jam pasien itu lebih terpercaya hasilnya untuk profil lipidnya pemeriksaannya. Jadi apabila dia di dalam lipidnya itu misalnya dia mengalami lipemik tidak hilang-hilang, berarti memang lipemiknya memang berat bagi dia. Biasanya sih keseimbangan homeostasis tubuh kita itu tercapai 10-12 jam untuk profil lipid dalam kondisi puasa. Kita langsung lanjut ke nomor 17. Seorang pasien datang ke laboratorium dengan permintaan pemeriksaan kreatin kinase. Saat pengambilan sampel terjadi kesalahan yang menyebabkan sampel tersebut lisis sehingga petugas analis meminta pasien untuk melakukan pengambilan darah ulang. Spesimen yang sesuai untuk pemeriksaan tersebut adalah yang A darah EDTA, yang B darah sitrat, yang C serum atau plasma EDTA, yang D serum atau plasma heparin, yang E serum atau plasma natrium sitrat. Jadi jawabannya adalah serum atau plasma heparin. Memang serum lah yang paling tepat, walaupun memang bisa menggunakan plasma heparin. Heparin paling banyak dan paling luas penggunaannya sebenarnya untuk darah rutin, bisa juga untuk pemeriksaan biokimia klinik. Untuk kimia klinik dia bisa digunakan, untuk gas darah juga bisa digunakan. Kebetulan ini karena enzim jantung, jadi bisa menggunakan plasma heparin, walaupun yang utamanya adalah serum. Kita pindah lanjut lagi ke nomor 18. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan urin rutin terhadap urin pagi dari seorang laki-laki untuk pemeriksaan sedimen urin. Tetapi urin tersebut diambil sendiri oleh pasien dari rumah dan telah didiamkan lebih dari 2 jam. Dan tidak memakai vote urin yang benar. Sedangkan pasien tersebut ingin hasil laboratoriumnya cepat. Tindakan lanjut yang harus dilakukan oleh ATLM tersebut adalah, jadi ceritanya pasien ini membawa sendiri urin dari rumah, tapi sudah kelamaan sampai 2 jam lebih. Tindakannya apa? Yang A memeriksanya dan melaporkan langsung hasil pemeriksaan. Yang B mengkonsultasikan dengan dokter. Yang C meminta bahan pemeriksaan baru. Yang D menjelaskan kepada pasien kalau sampel tidak bisa diperiksa dan harus mengambil spesimen baru. Yang E membiarkan sampel dan tidak diperiksa. Jadi jawabannya adalah yang D. Menjelaskan kepada pasien kalau sampel tidak bisa diperiksa dan harus mengambil spesimen baru. Kenapa? Karena spesimennya ini sudah rusak. Kalau seandainya nanti diperiksa, kemungkinan bakterinya banyak. Karena bakteri itu setelah 2 jam dia berkembang. Positif nanti bakterinya. Dan ada perubahan-perubahan akibat si bakteri tadi. Merombak misalnya fosfat, merombak yang lain-lain, sehingga mungkin akan menyebabkan pH urin tadi naik atau turun. Kalau merombak fosfat atau dan lain-lain, dia bisa menyebabkan pH-nya naik. Mengendaplah endapan-endapan sedimen yang pH alkali. Nah, mungkin seperti itu, merombak urea maksudnya, bukan merombak fosfat tadi. Fosfat itu merombak urea itu melepaskan NH4 bergabung dengan OH, NH4OH, pH-nya naik. Kita pindah lanjut ke nomor 19. Pemeriksaan urin rutin adalah beberapa macam pemeriksaan yang dianggap sebagai dasar untuk pemeriksaan selanjutnya. Salah satu pemeriksaan urin rutin adalah pemeriksaan makroskopis yang terdiri dari, ini menjadi dasar nih, berat jenis urin, warna urin, keasaman urin, protein urin, jumlah urin. Mana yang paling penting untuk diagnosis selanjutnya? Kalau menurut soal ini adalah warna urin. Jadi warna urin itu sebenarnya lebih penting dibandingkan berat jenis. Lebih penting daripada keasaman urin, lebih penting daripada
yang lain. Sementara protein urin dan jumlah urin ini volume ini diuresis misalnya. Kalau protein tidak mungkin. Protein ini bukan lagi rutin yang makroskopis, tapi mikroskopik sudah. Kimia. Keasaman sebenarnya ya juga, tapi kimia tapi dikatakan makroskopis juga. Jadi di sini adalah yang memang benar adalah warna urin. Warna urin ini menentukan apakah nanti di situ ada bilirubin bila warnanya coklat kuning tua, atau kemerah-merahan nanti ada eritrosit atau hemoglobin, atau keruh putih warnanya itu ada leukosit atau viuria, hematuria, viuria, bilirubinuria, urobilinuria. Bila urobilinogennya tinggi nanti warnanya warnanya lebih tua nanti. Atau yang lain-lain misalnya warna hijau. Jadi itu warna ternyata di sini lebih dominan kepentingannya dibandingkan yang lain untuk makroskopis. Pindah kita lanjut ke nomor 20. Wanita 30 tahun keluhan dysuria, badan tidak nyaman, sering kurang enak saat berkemih, minum air dalam jumlah cukup, jarang demam. Setelah ditanyai dokter ternyata cara ceboknya dari belakang ke depan. Sumber air adalah air sumur, letak sumur dekat WC. Penyebab kondisi di atas yang paling sesuai dan pemeriksaan kimia urin yang cocok untuk membantu menyingkirkan kausa perancu adalah yang A. Pseudomonas leukosit, yang B. E. coli leukosit, yang C. E. coli nitrit, yang D. L. coli eritrosit, yang E. Pseudomonas nitrit. Jawabannya adalah E. coli nitrit. Jadi di sini periksa menggunakan stik urin dulu untuk memeriksa nitrit positif atau tidaknya, dan diperiksa E. coli-nya. E. coli ini maksudnya adanya E. coli karena E. coli ini kontaminasi dari feses. Feses ini dari cara menceboknya dan letak sumur yang dekat dengan WC. Jadi risiko kontaminasi oleh E. coli. Pindah kita lanjut ke nomor 21. Seorang pasien perempuan atas rujukan dokter diminta pemeriksaan sedimen urin. Data yang terkumpul, pasien riwayat mengkonsumsi vitamin C dan kalsium dosis tinggi. Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin didapatkan data pemeriksaan urin berwarna kehijauan, agak keruh pH 6,3, BJ 1021. Sampel urin ditampung dalam tabung sentrifuge, disentrifuge dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Filtrat dibuang dan sedimentasi dibuat preparat. Jenis kristal yang ditemukan adalah titik-titik. Yang A kalsium oksalat, yang B triple fosfat, yang C asam urat, yang D kalsium karbonat, yang E kalsium fosfat. Jadi jawabannya di sini adalah kalsium oksalat. Mengapa kalsium oksalat saya pilih? Karena kalsium oksalat itu mungkin ditemukan pada orang mengkonsumsi vitamin C berlebihan. Asam askorbat itu apabila di metabolisme tubuh dia akan pecah dan terlepaslah oksalat. Oksalat tadi bereaksi dengan kalsium, maka terbentuk kalsium oksalat. Itu akan difiltrasi oleh ginjal dan ditemukan dalam urin. Pindah kita soal nomor 22. Seorang pasien laki-laki 36 tahun diminta memeriksakan cairan sperma oleh dokter dan diberi informasi yang benar tentang persiapan pengambilan penampungan dan pengantaran sampel. Pada waktu yang ditentukan, sampel diterima jam 9 WIB dalam wadah besar dan lebar dan tertutup. Proses pemeriksaan yang paling tepat untuk dapat memberikan hasil yang akurat adalah yaitu A. Pemeriksaan harus segera dimulai pada jam 9 WIB. Yang B. Pemeriksaan dapat segera dimulai setelah jam 9.20 WIB. Yang C. Pemeriksaan dapat segera dimulai setelah jam 10.20 WIB. Yang D. Pemeriksaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 20 menit. Yang E. Pemeriksaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 60 menit. Ini soal yang saya dapat juga di internet. Jawabannya adalah pemeriksaan dapat segera dimulai setelah jam 9.20. Mengapa jam 9 sampai jam 9 ke 9.20? Karena 20 menit diperlukan waktu untuk liquefaction atau pencairan. Kalau liquefaction itu berlangsung 15 sampai dengan 20 menit. Jadi kita beri kesempatan dulu untuk melakukan proses liquefaction. Pindah kita ke soal nomor 23. Seorang pasien laki-laki berusia 30 tahun ke laboratorium klinik membawa surat dokter untuk pemeriksaan sperma. 4 hari kemudian pasien datang pada jam 8.30 WIB sesuai instruksi petugas dengan membawa sampel sperma. Hasil wawancara dengan pasien didapatkan informasi sampel diambil pada jam 6:15 WIB. Yang harus dilakukan tenaga analis kesehatan terhadap kasus tersebut
Yang A meminta pasien untuk mengulang mengambil sampel. Yang B meminta pasien untuk mengulang pengambilan sampel dengan tetap melakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut dengan saksama dan mengeluarkan hasilnya. Yang C meminta pasien mengambil sampel 4 hari yang akan datang sesuai dengan instruksi. Yang D meminta pasien untuk mengambil sampel keesokan harinya. Yang E meminta pasien datang kapan saja untuk mengulang pemeriksaan. Jadi jawabannya adalah meminta pasien melakukan sampel 4 hari yang akan datang sesuai dengan instruksi. Karena ini sudah berbeda spermanya ini antara jam 8 dengan jam 6. 2 jam sudah lewat. Jadi sudah kurang bagus. Jadi harus dilakukan pengambilan ulang 4 hari kemudian. Karena perlu adanya abstinensia. Abstinensia ini maksudnya agar terjadi proses kembalinya ke fisiologis reproduksi dari si pasien tadi. Dipercaya selama 4 hari reproduksinya lebih menggambarkan kondisi sebenarnya. Kita pindah lanjut ke nomor 24. Seorang ATLM sedang dinas pagi di sebuah laboratorium menerima pasien seorang ibu hamil berumur 24 tahun dengan riwayat mempunyai penyakit HEPAR. Dokter meminta pemeriksaan fungsi HEPAR. Parameter yang biasa digunakan untuk mendiagnosis penyakit di atas adalah yang A trigliserida dan HDL, yang B kolesterol dan LDL, yang C AST dan ALT, yang D urik asid dan urea, yang E CKMB dan ALP. Jadi jawabannya adalah AST dan ALT. Jadi AST dan ALT inilah memang kombinasi keduanya untuk faal HEPAR. Kita pindah ke nomor 25, soal terakhir. Seorang pasien wanita berusia 35 tahun telah 1 bulan yang lalu melahirkan seorang bayi kembar secara alamiah. Setelah 1 minggu ini ia mengeluh demam dan setiap buang air kecil merasakan panas di daerah organ kelamin. Diagnosa ibu tersebut mengalami ISK, infeksi saluran kemih. Dokter menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan urinnya ke laboratorium. Spesimen urin seperti yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan ini adalah yang A urin pagi, yang B urin 24 jam, yang C urin sewaktu, yang D urin postprandial 2 jam sesudah makan, yang E urin porsi tengah. Jawabannya adalah urin porsi tengah. Jadi urin porsi tengah ini urin yang ideal untuk melihat saluran kemih yang terganggu, karena urin pertama itu kemungkinan terkontaminasi oleh kelamin. Jadi mungkin bisa juga bakteri atau penyebab ISK-nya ini karena flora normal mungkin. Makanya idealnya harus urin porsi tengah, di tengah-tengah. Jadi pada saat berkemih keluar urin pertama, kemudian urin selanjutnya ditampung pada saat sudah keluar beberapa urin dari urin pertama tadi, dan urin yang ketiga tidak ditampung. Jadi ada 3 penampungan porsi tengah lah yang diambil. Itu saja teman-teman Tele Indonesia 25 soal. Jangan lupa subscribe, salam kompetensi, nantikan soal selanjutnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Jadi saya doakan juga teman-teman yang melakukan uji kompetensi atau ujian SKB, CPNS semoga lulus. Salam ATLM, salam dari saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.